Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. La nabiyya ba'da. Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Majelis Nusantara Metro TV menjumpai Anda. Di bulan suci Ramadan ini kita akan sama-sama menyaksikan Maidah Hasanah, kajian ilmu dari para habaib di seluruh Nusantara. Dan di episode kali ini kita masih akan mendengarkan dan menyaksikan kajian ilmu dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Dan kali ini kita akan membahas tema rahasia 3 perkara dalam 3 perkara. Berikut ini, tafadhol. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Diriwayatkan bahwa Zainul Abidin Sayyidina Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma berkata, Inna allaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyimpan 3 perkara pada 3 perkara. Menyimpan 3 hal pada 3 hal. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Fala tahgiru min ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Yang pertama, Allah menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Maka jangan sekali-kali meremehkan perbuatan taat. Karena mungkin perbuatan taat yang kamu remehkan itu terdapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, untuk mendapatkan ridho Allah harus melalui jalur taat. Taat ini bermacam-macam. Nabi SAW pernah bersabda begini, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 macam lebih. A'laha la ilaha illallah. Paling tingginya iman adalah menyempurnakan keyakinan la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendahnya iman yaitu imatatul adza anit tariq, yaitu menyisihkan segala yang mengganggu dari jalan. Mau batukah? Mau pakukah, mau jarumkah, mau kacakah, khawatir mengganggu atau melukai orang yang berjalan ada di situ. Itu termasuk bagian daripada kesempurnaan iman. Ini perbuatan taat. Ini perbuatan taat. Perbuatan taat atau ma'ruf yaitu perbuatan atau ucapan atau sifat yang jika dilakukan oleh seorang hamba Allah ridha dan Allah cinta kepadanya. Perkara yang demikian ini jangan dianggap remeh. Mungkin yang kamu anggap remeh ternyata di situ dari ridha Allah, akhirnya dosanya kamu diampuni oleh Allah, kamu mendapatkan rahmat Allah dan sampai masuk surga Allah. Sehingga Nabi pernah dalam hadis bersabda,
ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syaukatin yunahhiha 'anit tariq atau an tariqil muslimin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ada seseorang bergelimang dalam kenikmatan di surga. Ternyata yang menyebabkan dia mendapatkan kenikmatan khusus di surga itu karena pernah berjalan melihat ada satu duri di jalan, khawatir terinjak oleh saudaranya muslim. Kemudian ia ambil dan ia sisihkan. Subhanallah. Bagaimana Nabi menceritakan seorang pelacur yang banyak berbuat dosa besar, ketika dia berjalan mendapatkan di tengah jalan seekor anjing yang lagi lemas karena kehausan, dan akhirnya dia berusaha untuk menolong itu anjing untuk turun dengan tali, mengambil air ke dalam sumur yang cukup dalam dan mengambil itu air dengan kasut atau sepatunya, dia gigit sambil naik ke atas untuk memberi minum seekor anjing yang lagi kehausan. Subhanallah, dia tadi dengan perbuatan yang itu yang mungkin dianggap remeh, menolong seekor anjing yang najis dalam mazhab Syafi'i, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang itu bertobat daripada perbuatannya dan akhirnya menjadi sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya perbuatan taat kepada Allah menyimpan ridha Allah. Dan ridha Allah itulah yang akan menghasilkan kamu menjadi manusia yang beruntung dan berbahagia dunia sampai akhirat. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiru min ma'siyati syai'an fala'alla sukhtahu fi. Allah menyimpan murkanya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Maka jangan kamu meremehkan sedikit pun perbuatan maksiat. Khawatir ternyata maksiat kamu remehkan itu adalah tersimpan di dalamnya murka Allah dan akhirnya kamu menjadi hamba-hamba yang jauh daripada rahmat Allah. Nah, hati-hati. Apa itu maksiat? Apa itu mungkar? Ucapan atau perbuatan atau sifat yang jika ada pada seorang hamba, dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah marah kepadanya, maka Allah murka kepadanya, maka Allah membencinya. Jangan diremehkan, saudara. Perbuatan maksiat jangan diremehkan. Nah, kita harus mengukur kepada siapa kita bersalah. Jangan diukur kesalahannya. Karena mungkin kesalahan kecil akan berdampak besar jika kepada orang yang besar kesalahan itu kita lakukan. Contoh, meludahi seseorang. Itu mungkin hukum pidananya adalah tidak berat, saudara. Tapi kalau kita ukur yang diludahi adalah presiden, yang diludahi itu adalah raja, maka berbeda. Bisa menjadi pidana yang berat itu. Kenapa? Karena Anda telah melakukan perbuatan itu kepada
orang yang besar. Gimana kalau dosa kamu anggap kecil, padahal kamu lakukan itu adalah berdosa kepada yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsabu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu menganggap itu remeh, padahal itu jangan-jangan menjadi satu perbuatan dosa yang besar terhadap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayahwi fin nari 70 kharifa. Dan riwayat lain ab'ad minats surayya. Ada seseorang berkata dengan perkataan yang dianggap remeh bagi dia. Berkata dalam perkataan yang dianggap remeh bagi dia. Akhirnya dia terjungkal dan terjerumus ke neraka yang dalamnya 70 tahun. Saudara, kalau Anda melemparkan satu batu ada di satu jurang atau sumur, kemudian itu batu sampai pada dasarnya, sehari aja Anda bisa bayangkan dalamnya itu sumur atau jurang itu. Orang ini masuk ke dalam neraka baru sampai ke dasarnya 70 tahun. Ini baru sampai ini. Keluarnya kapan? Wallahu a'lam dah. Anda bisa bayangkan nih. Hanya dari ucapan, hanya dari perkataan yang dianggap remeh. Kenapa? Karena ternyata di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan dianggap remeh semua dosa. Ini mulut ini kecil ini kadang-kadang bisa menfitnah, membuat kacau satu keluarga. Bisa membuat kacau satu lingkungan. Bisa membuat kacau satu kota. Bisa membuat kacau satu negeri. Bahkan seluruh dunia. Jangan menganggap remeh perbuatan salah. Pernah Nabi SAW berjalan melewati dua kuburan. Kemudian Nabi menyatakan innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir ay fi i'tiqadihima. Nabi pernah melewati dua kuburan. Kemudian Nabi menyatakan dua penghuni kuburan ini semuanya diadab oleh Allah. Dan dia beranggapan bahwa dia tadi itu melakukan dosa yang tidak besar. Padahal dia diadab oleh Allah SWT. Apa perbuatan itu? Amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Satu di antara penghuni dua kubur ini diadab karena dulu di atas dunia selalu mengadu domba, menfitnah. Gimana caranya manusia ini bermusuhan? Ucapan si A disampaikan si B disampaikan si A dengan tujuan untuk saling bermusuhan. Dipelintir supaya terjadi keributan dan seterusnya. Dianggap itu adalah perbuatan yang wajar atau kecil. Yang kedua, wa kana la yastanzihu minal baul. Dalam riwayat la yastatiru fil baul. Yang kedua, dia tidak perhatian di dalam bersuci ketika dia kencing. Asal berdiri, asal begitu. Dan ini sudah banyak terjadi, ada di mana-mana. Padahal membersihkan daripada najis itu adalah merupakan syarat sah dalam sholat, dalam tawaf dan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, tidak menutup diri ketika kencing. Kita membuang air kecil. Enggak pakai malu. Di jalan pun jadi. Semua menyaksikan bisa. Seharusnya dalam tempat khusus yang tertutup. Karena malu itu adalah
lambang daripada kesempurnaan iman. Yang pertama, Allah menyimpan ridhonya dalam perbuatan taat kepadanya. Jangan kamu remehkan perbuatan taat. Mungkin dalam perbuatan taat yang kamu remehkan tersimpan di situ ridho Allah dan akhirnya kamu menjadi orang beruntung. Yang kedua, yaitu Allah menyimpan murkanya pada perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu remehkan sedikit pun daripada perbuatan maksiat. Khawatir dalam perbuatan maksiat kamu remehkan, di situ ada murka Allah dan akhirnya kamu menjadi orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khabba'a wilayatahu fi khalqih fala tahgiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Allah menyimpan kewaliannya, kecintaannya pada makhluknya. Janganlah kamu meremehkan seorang pun di antara hamba-hamba Allah. Mungkin yang kamu remehkan orang tadi itu adalah salah satu di antara waliullah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang istimewa di sisi Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan siapapun di hadapan Anda. Kalau Anda melihat orang yang lebih tua, ketahuilah kalau dia menjadi orang yang soleh, mungkin dia menjadi orang lebih baik daripada kamu, karena dia yang jelas lebih banyak sholatnya kepada Allah, lebih banyak wudunya, lebih banyak zikirnya daripada kamu semuanya. Kalau dia menjadi orang yang lebih muda daripada kamu, jangan kamu remehkan dia. Kenapa? Mungkin maksiatnya kamu lebih banyak daripada dia. Lupanya kamu kepada Allah lebih banyak daripada dia. Terus demikian, sehingga kamu tidak menilai kecuali diri kamu adalah hamba yang paling hina. Dan disitulah kamu akhirnya menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan seorang yang soleh mempunyai anak yang soleh, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus, mempunyai anak Abu Bakar, tinggal ada di kota Tarim. Saat itu ayahnya ingin mengetahui bagaimana akhlak dan hati anaknya. Diperintahkan, wahai anakku, keluarlah kamu di kota ini dengan satu tugas dari ayahmu, mencari satu makhluk yang kamu saksikan di kota ini dengan mata kamu yang lebih jelek daripada kamu. Keluar, ini anak yang lagi baru menginjak dewasa atau mau menginjak dewasa, mencari-cari. Dilihat ada seorang tua yang lagi meminta-minta. Dia mau memberi. Oh, yang memberi tentu lebih utama daripada yang meminta. Sebelum dia mengajak kepada ayahnya atau memberitahu ayahnya, dia berpikir, astagfirullah, ini orang lebih tua daripada aku. Tentunya ibadahnya lebih banyak daripada aku. Alhasil sampai melihat, bertemu dengan orang yang maksiat. Wah, ini orang maksiat nih. Ini orang maksiat. Dia tentunya aku lebih baik daripada dia. Ketika mau dibawa, dia berpikir, ini orang maksiat, kalau dia tobat beneran, jangan-jangan yubadillah sayyiatihim hasanat. Allah akan mengganti dosa-dosa dia yang banyak menjadi pahala yang banyak. Sampai akhirnya bertemu seekor anjing. Anjing binatang najis lagi. Aku manusia. Aku turunan orang yang baik lagi. Mau
beritahu ayahnya, dia berpikir, kalau aku mati husnul khatimah, selamat di neraka dan masuk ke dalam surga, aku lebih baik daripada anjing ini. Tapi kalau aku mati su'ul khatimah, aku di neraka, nasib anjing ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Anjing gak ada yang masuk neraka. Karena seluruh binatang tadi itu akan dijadikan tanah oleh Allah setelah dihisab. Pulang ke rumahnya. Gimana anakku? Apa yang kamu dapatkan wahai anakku? Adakah makhluk yang lebih jelek daripada kamu? Maka anak tadi itu mengatakan, wahai ayahku, ternyata setelah aku teliti, di kota ini adalah yang terjelek adalah anakmu wahai ayahku. Baru ayah bangga, alhamdulillah. Sekarang kamu sudah mengenal diri kamu, berarti kamu sudah mengenal Tuhan kamu. Man arafa nafsah arafa rabbah. Jangan sekali-kali Anda seperti syaitan yang mengaku dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ana khairun minhu, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan dia dari tanah yang diinjak oleh kaki. Khalaqtuhu min turabin min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tin. Engkau menciptakan Adam dari tanah yang diinjak oleh kaki. Aku dari api yang menerangi. Madhab, keyakinan, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Bernasib seperti syaitan. Dan syaitan akhirnya karena punya sifat yang demikian, menyatakan dirinya lebih baik daripada yang lainnya, mendapatkan laknat Allah dan turunannya. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Dan engkau mendapatkan laknatku wahai syaitan, dan sampai turunanmu sampai hari kiamat. Karena sifat merasa lebih baik daripada yang lainnya. Karena itu jaga hati siapapun yang di muka kamu, yakinilah dia lebih baik daripada kamu. Sekalipun dia orang yang maksiat kepada Allah, jangan pernah kamu meyakini lebih baik daripada dia. Laksanakan tugas untuk dia bertobat kepada Allah, nasihati mereka, bimbing kepada Allah, tapi jangan pernah merasa diri kamu lebih baik, karena belum tentu kamu menjadi baik sampai akhir hayat kamu. Mungkin Allah mencabut hidayah dan kamu mati su'ul khatimah, maka kamu menjadi orang yang bernasib jelek dan akan menjadi orang yang terjelek nantinya. Nas'alullah as-salamah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Yallah. Bismillah. Ayyuhal musyahidul kiram, alhamdulillah telah sama-sama kita saksikan kajian ilmu bersama Syekhana wa Habibana Habib Taufik bin Abdul Qadir Syekh As-Segaf, dan semoga kita selalu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa kembali dalam episode Majelis Nusantara selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kita percaya pandemi ini akan bisa kita lalui dengan saling percaya dan saling peduli serta saling jaga. Saya Hamdan Kafil Unduri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,